Terima kasih saya ucapkan sebelumnya untuk buat kalian yang sudah menonton channel ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Di episode 102 dimulai dengan Durga dan Radfir pertambahan. Arti mencari Radfir. Radfir memegang stokwas dengan di tangannya. Durga pun berjalan dan ia ingat mengenal pria itu. Ia ingat dan memikirkan Sopo. Ia mengingat Radfir dan terkejut mengidentifikasi Pak Rananya. Ia pun terus mencari Radfir. Ia berdoa untuk menemukan Radfir. Ia pun membuat stopwatch itu jatuh. Ia berkata itu berarti adalah Pak Rana. Radfir jatuh di suatu tempat. Arti pergi dengan mobilnya. Ia memanggil Nelkam dan berkata, "Aku melihat kemana-mana, tetapi Pak Rana tidak ada." Dia pun terkejut dan berkata, "Jangan khawatir. Seberapa jauh ia akan pergi dalam keadaan mabuk yang lemah itu? Aku akan segera mengirim orang-orangku. Mereka akan menangkapnya. Kamu jangan khawatir." Ia pun berkata, "Aku ingin Rana hidup atau mati. Temukan ia." Durga pun mencari Radfir. Ia melihat dia duduk di bawah pohon dan pergi kepadanya. Ia terkejut melihat kondisinya. Ia pun mengatakan, "Pak Rana." Umang menjadi sedih. Yaspal berbicara dengannya. Umang bilang, "Aku sedang menunggu ayahku. Ayahku pasti akan datang." Yaspal selalu berdoa agar keinginan Umang menjadi kenyataan. Durga membawa Radfir ke rumah. Umang mengatakan, "Ayah telah datang." Ia melihat Radfir dan kembali. Yaspal berpikir, siapa ini dengan Durga? Durga pun membuat Radfir berbaring. Sela mengatakan, "Sekarang pengemis akan disimpan di rumah ini di sini. Kita harus memperbaiki papan dalam salah di luar sana." Yaspal pun datang dan menatap Radfir. Ia melihat Durga dan mengatakan, "Pak Rana." Ia mengangguk. Mereka semua terkejut. Sanjay mengingat kata-kata Durga. Arti datang kepadanya dan berpikir apa yang harus dikatakan padanya. Itu untuk pekerjaan. Apakah itu sangat menyakitkan? Ia bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Ia pikir, apakah ia tahu kemana aku pergi? Dia bertanya, "Apa?" Ia mengatakan, "Mengapa dia menyelamatkanku?" Ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri dan hanya berpikir untukku. Ia pun khawatir. Ia mengatakan, sederhana ini hanya cara untuk mengubah permainan. Kamu membencinya dan akan membuatnya keluar dari perguruan tinggi. Jadi ia melakukan ini untuk memihakmu. Dokter memeriksa Radfir dan menceritakan tentang kondisi mentalnya yang lemah. Ia meminta mereka untuk merawat Radfir dengan baik. Durga pun merasa sedih. Sela mengatakan, pria yang tak bisa mengurus dirinya sendiri, apa yang akan ia latih untukmu? Ia pun tertawa. Umang melihat Radfir. Durga berkata, keadaan seperti itu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia dalam keadaan ini? Orang-orang mengatakan kepada Nelkam bahwa mereka telah melihat Radfir. Ia pun meminta anggur.
Arti bertanya, apakah kamu melihat seseorang membawanya? Pria itu ada prosesi. Ia pergi ke sana. Para pria pun pergi. Arti mengatakan, jika ada yang mendapat Rana, rahasia kita akan terbongkar. Kita perlu melakukan sesuatu dengan cepat. Nekam pun khawatir. Pria itu tertawa pada Durga dan mengejeknya. Ia melemparkan sayuran kepada mereka. Pria itu bertingkah aneh dengannya. Sanjay datang ke sana dengan pria itu. Durga pun terkejut melihatnya. Ketika itu, Sanjay datang dan memegang tangan orang jahat itu. Ia pun mengarahkan preman. Orang jahat itu memegang Durga. Ia ketakutan. Sanjay melempar orang jahat itu. Semua orang di pasar melihatnya. Dia mengatakan, skor kita sama. Kamu menyelamatkanku kemarin, dan hari ini aku menyelamatkanmu. Saya datang untuk memberikan uang ini kepadamu. Tunggu, saya belum selesai. Sekarang kita genap. Saya dapat memanggilmu dengan bebas sebagai Miss Cheater. Dia bilang, kamu pergi. Aku menyelamatkanmu untuk uang. Ia pun berkata, kamu pergi ke neraka. Kamu tidak akan datang ke perguruan tinggi mulai besok. Mereka akhirnya berdebat. Dia bilang, kamu bisa melakukan ini. Jalankan kios sayuranmu. Ini, ia mengucapkan selamat tinggal, Miss Cheater, dan pergi. Umang datang dan menatapnya. Amrita melihat Umang dan berpikir, Umang ini adalah ayahnya. Umang bilang, aku akan mengambil air untuk ayah dan berlari. Dedi pun datang dan mengatakan, jika kamu menunda mengatakan yang sebenarnya, hatinya akan semakin sakit. Ketika ia melihat ayahnya adalah Pak Rana, Amrita berkata, aku akan mencoba berkata ayah sebenarnya. Melihat kebahagiaannya, aku tidak bisa memberitahunya. Aku tidak tega. Dedi pun berkata, mengetahui kebenaran lebih penting baginya daripada kebahagiaannya yang bohong. Keluarga bersamamu untuk mengawasi semua ini. Kau katakan padaku, apakah kamu akan berbicara dengannya atau haruskah aku yang berbicara? Amrita terus berpikir, Umang berhak untuk mengetahui kebenaran. Durga pulang dan meminta Yaspal. Apakah setelah sadar dia bilang, Dia bilang belum, dokter. Dokter bilang dia perlu banyak waktu. Ia berpikir bagaimana memberitahunya bahwa Sanjay berhasil keluar dari perguruan tinggi. Ia memintanya untuk tidak kuliah. Tidak masalah jika ia melewatkan kuliah suatu hari. Duduk bersama Pak Rana. Ia pikir aku akan mengatakan padanya kebenaran, melihat waktu yang tepat. Yaspal pun pergi ke kamarnya untuk mendapatkan sesuatu. Ia melihat surat itu dan berpikir, apa itu? Ia terkejut dan membaca surat pengusiran ke desa. Ia mengatakan Durga dikeluarkan dari perguruan tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia tidak memberitahuku. Ia pikir aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi dengan Durga. Sanjay dan Sam bertarung dalam pemilihan perguruan tinggi. Mereka saling memandang. Sanjay mengatakan, Durga keluar dari perguruan tinggi. Kamu berikutnya. Sam bertepuk tangan dan berkata, jangan lupa gerbang kampus. Dia bilang, aku tidak perlu. Sam bilang, kita akan melihatnya. Mereka pergi untuk memberikan suara. Sam pikir aku akan menang. Sanjay berpikir, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Yaspal datang ke kampus dan mendapat tongkat. Ia menghentikan Sanjay dengan melemparkan tongkat. Sanjay bertanya, siapa di sana?
apakah kamu marah?" Yaspal pun berteriak berhenti. "Kalau tidak, aku akan memukulmu dengan tongkat." Sanjay terkejut. Amrita berkata, "Aku tidak bisa berbohong lagi. Umang berhak untuk mengetahui kebenaran." Umang datang dan memberikan kartu cepat sembuh untuk ayahnya. Dia bilang ayah akan segera sembuh dan memeluknya. Ia berpikir, "Maaf, aku merasa berbohong tepat di depan kebahagiaanmu." Sanjay mengatakan kepada ayah Durga. Yaspal mengatakan, "Iya, beraninya kamu mengeluarkannya dari perguruan tinggi. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi dengannya. Ia mencoba untuk terhubung dengan hidupnya selama 5 tahun lalu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan dengannya?" Sanjay pun meminta maaf. Ia melakukan kesalahan dan dihukum. Ia menipu setiap orang yang mempercayainya. Ia adalah penipu. Yaspal mengatakan, "Hentikan. Kalau tidak, aku akan mematahkan tulangmu." Sanjay berkata, "Aku tidak mudah. Jangan melakukan kesalahan ini. Semua orang tahu kebenaran. Kalau tidak dapatkan bukti bahwa Durga tidak pernah menggunakan narkoba." "Apa yang terjadi? Tidakkah kau punya bukti?" "Aku punya bukti. Ada seseorang yang telah melihat Durga dengan menggunakan narkoba." Yaspal pun mengatakan itu adalah bohong. Sanjay mengatakan, "Baik-baik saja, saya tidak akan melihat. Saya akan hanya menunjukkan kepadamu." Ia meminta seorang gadis untuk memberitahu Yaspal bahwa ia telah melihat Durga minum obat. Gadis itu pun ketakutan. Sanjay mengatakan, "Sebenarnya kamu menghentikan Durga, tetapi ia selalu menggunakan narkoba." Ia mengancam juga, "Katakan padanya ayahnya harus mengetahui." Gadis itu pun berbohong bahwa Durga memang benar menggunakan narkoba. Yaspal mengatakan, "Kamu pembohong. Durga tidak bisa makan ini selamanya." Sanjay berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mempercayainya."